Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Eki Nurmalasari dari Administrasi Bisnis 5A. Di sini akan menjelaskan cara penggunaan Power Designer sebagai tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan dosen Bapak Amrul. Di sini saya sudah menyiapkan basis data dengan judul basis data peminjaman buku di perpustakaan PNM. Yang di sini ada entitas yang pertama, anggota perpus dengan atribut ID anggota, nama anggota, jurusan, dan kelas. Yang kedua ada entitas buku dengan atribut ID buku, judul, tahun terbit, jenis buku. Yang ketiga ada entitas petugas perpus dengan atribut ID petugas, nama petugas, alamat petugas, dan telepon petugas. Yang keempat, dengan entitas penulis buku, atributnya ada ID penulis, nama penulis, alamat, dan nomor telepon penulis. Dari basis data di atas ini, saya sudah membuat ERD-nya dengan hasilnya seperti ini. ERD dari basis data peminjaman buku perpustakaan di perpustakaan PNM. Anggota perpus memiliki relasi meminjam buku, dan selanjutnya ini ada penulis buku memiliki relasi menulis buku, dan yang terakhir ada petugas perpus memiliki relasi melayani anggota perpus. Dari sini kita akan masuk ke Power Designer untuk pembuatan CDM dan PDM. Di sini kita pilih File, New, lalu Conceptual Data Model, klik OK. Di sini kita akan membuat 4 entitas. Jadi pilih palette di sebelah sini dan klik Entity. Kerjakan pada workspace di sini 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kembalikan ke palette dan pencet panah. Kita akan mengedit satu persatu entitas dan mengisi atributnya dengan cara entitas 1, klik kanan, Properties. Di sini ada General, entitas namanya diganti. Yang pertama anggota perpus, atributnya juga kita isi. Yang pertama dari ID anggota, selanjutnya ada nama anggota, selanjutnya ada jurusan, dan yang terakhir ada kelas. Di sini kita ubah data tipenya menjadi VA9, VA25, VA20, dan VA10. Selanjutnya untuk ID anggota ini kita centang bagian mandatory dan payee sebagai primary key. Selanjutnya klik OK. Lanjut mengisi entitas kedua, sama seperti tadi, klik kanan properti. Untuk general namanya kita ganti menjadi buku. Lalu untuk atributnya kita isi menjadi yang pertama ada ID buku, lalu ada judul buku, ada jenis buku, dan ada tahun terbit. Untuk data tipenya kita ubah satu persatu sama seperti tadi. Yang pertama ada
ID bukunya kita buat VA9, ada judul buku VA25, jenis buku VA20, dan tahun terbit ada VA4. Sama seperti tadi, untuk ID bukunya M dan P nya dicentang, lalu klik OK. Selanjutnya ada entitas yang ketiga, sama diedit seperti tadi, klik kanan properti, entitas 3 pada general kita ganti namanya menjadi petugas, jadi tugas perpus. Atributnya kita isi, yang pertama ada ID petugas, lalu ada nama petugas, lalu ada alamat, dan yang terakhir ada nomor telepon petugas. Data tipenya kita ganti sama seperti tadi, VA9 untuk ID petugas, VA25 untuk nama, VA30 untuk alamat, dan VA12 untuk telepon petugas. Selanjutnya untuk ID petugasnya M dan P nya dicentang. Untuk menandai primary key, kemudian klik OK. Selanjutnya ada entitas yang keempat, kita edit juga, klik kanan properties, untuk namanya kita ganti penulis. Untuk atributnya yang pertama ada ID penulis, ada nama penulis, selanjutnya ada alamat penulis, dan yang terakhir ada telepon. Selanjutnya kita ubah datanya menjadi VA9, namanya VA25, VA30, dan VA12. Selanjutnya untuk ID penulisnya kita centang juga M dan P nya, kemudian klik OK. Sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara entitas satu dengan yang lainnya dengan cara pada palet di sini kita klik relationship, hubungkan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Seperti ini. Kemudian kembalikan, klik panah. Lalu kita akan mengubah nama relationship ini menjadi nama relasi antar entitas seperti tadi. Caranya yaitu pada relationship ini diklik kanan, lalu properties, diubah namanya. Yang pertama itu anggota perpus meminjam buku, nama entitasnya dirubah meminjam, yang pertama. Lalu untuk coordinate list-nya pilih one many. Untuk entitas anggota perpus toolbook ini diganti 1.n, dan yang bawahnya ini untuk buku tool anggota perpus diganti 1.1. Lalu klik OK. Sama seperti selanjutnya.
untuk selanjutnya, relationship yang kedua, kita pencet, klik property. Pada general, nama relationship 2 ini kita ganti menjadi menulis. Lalu selanjutnya untuk cardinal list-nya, pilih one to many. Lalu untuk buku to penulis diganti menjadi 1.n. Untuk penulis to buku diganti menjadi 1.1. Lalu klik OK. Untuk yang ketiga sama, kita klik kanan, pilih properties, kita ganti namanya, nama relasi dari anggota perpus ke petugas perpus dengan nama melayani. Lalu untuk coordinate list-nya sama, pilih one to many. Lalu di sini diganti menjadi 1.n dan 1.1. Lalu oke. Lalu selanjutnya untuk mengecek kebenaran dari model ini, kita memilih tool, cek model, dan klik OK. Maka akan terlihat di bawah sini pesan bahwa CDM yang telah dibangun ini benar karena 0 error dan 0 warning. Selanjutnya untuk tahap kedua di sini kita akan membuat PDM-nya, Physical Data Modeling. Setelah CDM ini dibuat, maka kita akan membuat PDM dengan cara pilih Tools, lalu General Physical Data Model. Pada pilihan General di sini, database yang kita gunakan pilih menjadi Sybase SQL Anywhere 10. Selanjutnya pada nama ini kita berikan nama PDM Perpus PDM Perpus PNM. Lalu pada detail di sini ada tabel prefix. Kita ganti untuk tabel prefixnya diisi dengan tbl underscore. Kemudian pada reference ada delete rule, ini kita ganti menjadi cascade. Kemudian klik OK. Sama seperti tadi, untuk PDM ini kita akan cek PDM-nya, kita akan cek model, pilih tools, cek model, lalu OK. Di sini untuk PDM-nya sudah tidak terjadi kesalahan karena tulisannya 0 error dan 0 warnings. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini tampilannya untuk CDM tadi dan PDM seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.